난 이 방에서 잘게. 여기. 내가 오다 봤는데. Kartu memori yang Hyunwoo pulihkan ke pusat elektronik forensik kini telah berhasil diperbaiki, di mana dalam video itu terdapat Dae-hee, kakak ipar Hae-in, yang sedang menaburkan beberapa umpan di tempat kejadian area terlarang untuk memancing seekor babi hutan. Kini diketahui Dae-hee ternyata juga menjadi salah satu orang yang terlibat dengan Eun-sung untuk mencelakai Hae-in. Entah rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun, kini Eun-sung dan Dae-hee terlihat sedang menggeledah ke suatu ruangan untuk menemukan sesuatu. Eun-sung menemukan beberapa foto album Hyunwoo dan Hae-in. Dae-hee memastikan jika mereka berdua memang masih saling mencintai. Namun, keduanya tak sadar. Oleh karena itulah, mereka selalu saling berdebat. Jadi, jangan bermimpi jika ia akan menemukan sesuatu yang buruk tentang Hyunwoo, apalagi mengusirnya. Grace mengawasinya selama 3 tahun, tapi ia tak pernah menemukan apapun. Tak lama, Eun-sung menemukan sebuah berangkas yang diduga adalah milik Hyunwoo. Dia yakin akan menemukan keburukan Hyunwoo dari itu. Grace kini mencoba bekerja sama dengan sekretaris Hyunwoo. Dengan koneksinya, ia menanyakan kepada sekretaris Na alasan Hae-in dan Hyunwoo pergi ke Jerman. Namun mereka tak mendapatkan informasi apapun. 그렇다니까. 이것들 뭐가 있긴 있는데. Hubungan Hae-in dan Hyunwoo kini benar-benar mulai membaik. Mereka kembali diliputi roman kasmaran. Hae-in menceritakan beberapa hal yang ingin ia lakukan kepada Hyunwoo. Pertama, ia tak ingin siapapun mengadakan peringatan untuk kematiannya. Alangkah baiknya jika Hyunwoo memikirkan dirinya sambil minum anggur di tempat indah memakai tas Hersina, sambil menuliskan kata-kata manis. Ia berharap Hyunwoo juga bisa bersedih atas kepergiannya. Hyunwoo menghentikan pembicaraan Hae-in. Ia tak habis pikir dengan perkataannya. Hae-in mengungkapkan rahasia jika wasiat yang ia tulis sebelum menikah adalah perintah dari ibunya. Kini ia berencana untuk merevisi wasiat itu. Hyunwoo mengizinkan apapun yang Hae-in ingin lakukan. Namun itu akan terjadi saat Hae-in telah sembuh. 울 거지? 고칠 거야. 그땐 Sonhwa sedang mengurus ginseng liar berumur 100 abad untuk diberikan kepada Sochul demi kesehatannya. Bomja memohon kepada kakaknya tersebut untuk menjual ginseng itu, di mana ia berencana untuk memberikannya kepada Hae-in. Sochul tampak heran karena Hae-in sudah sehat dan kuat. Ia tak perlu ginseng itu. Bomja mengelak jika Hae-in juga bisa sakit. Ia meminta agar Sochul bisa membagi 2 ginseng itu. Namun Sochul menolak. Bomja kesal dan berteriak. Bomja begitu menyayangi dan mengkhawatirkan Hae-in. Ia selalu menangis saat dirinya teringat Hae-in. 이거 산삼. 그냥 산삼 아니고 백년. 야, 다시 오기 전에 얼른 먹어. 가자. 빨리. Meskipun mereka telah mengungkapkan perasaan satu sama lain, Hyunwoo dan Hae-in masih terlihat canggung di beberapa momen tertentu. Pada malam itu, Hyunwoo berhasil menghilangkan ketegangan di antara mereka. Keduanya memastikan jika malam ini dan selamanya mereka tak akan tidur terpisah lagi. Hae-in bercerita jika ia sangat benci dengan suami yang mengincar harta warisan sang istri. Dikala sang istri itu tengah sekarat, Hae-in tak memungkiri jika ada seorang rekannya yang seperti itu. Hae-in memastikan jika Hyunwoo adalah suami yang berbeda. Ia bersyukur diberkati seorang suami yang baik. Dari beberapa usaha dan perhatian yang diberikannya selama ini, ia yakin jika Hyunwoo tak akan melakukan hal demikian. Hyunwoo terlihat tegang saat mendengarnya, karena Hae-in tampak sarkas dan mengancam saat mengatakan itu. 남편복 하나는 있다니까. Kemudian dengan manis saat tengah malam Hyunwoo berdoa di gereja untuk memohon kesembuhan bagi Hae-in. Yayasan Laboratorium sangat berterima kasih atas dana yang disumbangkan Hae-in untuk penelitian, karena banyak orang yang terbantu atas amal itu. Namun sepertinya penelitian untuk pengobatan Hae-in terlihat bermasalah. Hyunwoo mengancam jika ia akan melakukan gugatan karena yayasan itu dianggap telah menipu. Dokter lalu setuju jika ia akan meningkatkan sel darah putih Hae-in dengan injeksi. Namun jika tak berhasil, pihak yayasan tak akan bisa melakukan apapun. Hyunwoo dengan telaten mengurus permasalahan itu. Ia lalu menyarankan agar Hae-in makan protein dengan cukup sebelum melakukan injeksi sel darah putih. 있다고 했잖아. 그러게.
Eun-sung dan Grace mengetahui jika Dae-hee telah tertangkap di kamera CCTV. Eun-sung terlihat mendatangi elektronik forensik untuk menghapus jejak video tersebut. Grace mengingatkan Dae-hee untuk lebih waspada, apalagi ia sering tertangkap kamera CCTV rumah Queen saat sedang merokok maupun mabuk-mabukan. 너 진짜 정신 안 차려? 사모님. Grace memberitahu kepada Sonhwa jika ia tak sengaja telah mengatakan tentang surat wasiat kepada Hyunwoo. Grace curiga karena semenjak saat itu, Hyunwoo selalu membuat masalah di kantor, bahkan ia berani menghambat rencana bisnis Sochul di hadapan ketua Hong. Sonhwa berhasil terpengaruh dengan perkataan itu. Sementara itu, Sochul terlihat frustasi karena ketua Hong terus saja memperhitungkan terkait rencana bisnisnya. Ketua sangat percaya saran Hyunwoo. Ia akan selalu hati-hati dan teliti dalam mengambil resiko. Di masa lalu, Hae-in, Dae-hee, dan Eun-sung pernah berinteraksi semasa mereka masih kanak-kanak, di mana saat itu Eun-sung dengan sengaja menyundul kepala Sochul dengan sebuah bola. Hae-in berusaha membela dan berkata sarkas kepada Eun-sung. Di samping itu, Hae-in juga terlihat mengintimidasi Sochul. Ia muak dengan kakaknya yang selalu cengeng. Dae-hee memperhatikan itu dari kejauhan. Ia lalu tampak menghampiri Sochul dan menenangkannya. 나중에 커서 누나랑 결혼하자. 싫어. 야, 왜? Saat makan siang keluarga, Bomja tiba-tiba mengatakan jika ia mencurigai Gon-woo yang tampak tak mirip dengan Sochul. Lalu ketua menyinggung apakah Gon-woo telah melakukan tes DNA. Grace lalu memastikan jika berdasarkan hasil tes DNA, Gon-woo dipastikan 99% adalah anak Sochul. Sochul marah atas kecurigaan mereka. Ia lantas pergi dan membawa istrinya untuk ke kamar. 미안해. Beberapa lokasi desa Yeongduri yang pernah dikunjungi oleh Hae-in kini sudah viral di media sosial. Terlihat beberapa pengunjung menuju area lokasi itu untuk sekedar berfoto dan menikmati waktu bersantai. Kini dengan keramaian itu, desa Yeongduri seakan sudah menjadi tempat wisata. 동네가 그런 데 나와서? 때문에 지금 이 오리고기집이 아주 아침 일찍 월에 힐링 코스를 체험하는 거라니까. Sementara itu, Hae-in terlihat cemburu saat Hyunwoo mencoba digoda oleh salah satu wanita lokal. Hyunwoo berusaha memberi pengertian jika warga sini memang terlihat ramah, dan mungkin mencoba untuk menyapanya. Kemudian, Hae-in dan Hyunwoo tampak berkencan dan menelusuri beberapa tempat wisata di Jerman. Satu hal yang menarik perhatian Hae-in ialah permainan menarik keberuntungan. Awalnya, ia tak percaya akan permainan konyol itu. Namun akhirnya, Hae-in membeli permainan itu. Hae-in mendapatkan semanggi berdaun 4. Itu artinya ia akan mendapat keberuntungan selama 1 tahun penuh. 4-leaf clover? You're lucky for a whole year. How much is it? It's 2 euros. Hae-in terkejut karena berat badannya naik 3 kg. Ia khawatir jika hal itu akan membuat wajahnya menjadi jelek. Hyunwoo meyakinkan jika Hae-in akan terlihat cantik dalam kondisi apapun. Ketika akan memasuki ruang perawatan, Hae-in bertemu seorang anak lelaki yang mirip dengan mendiang kakaknya. Ia lantas mengejar anak lelaki itu. Hyunwoo mencari keberadaan Hae-in. Saat ia dilaporkan oleh suster telah menghilang. Setelah 1 jam, rasa cemas itu memudar saat Hae-in ditemukan. Hae-in menceritakan semua yang ia alami kepada Hyunwoo. Saat umurnya 9 tahun, ia dan kakaknya menaiki perahu ketika liburan musim panas. Tanpa diduga, mereka mengalami kecelakaan misterius. Saat itu, Swan berusaha menolong Hae-in yang tenggelam. Ia berhasil selamat, namun Swan harus tewas dalam kejadian itu. Dari tragedi itulah hubungan Hae-in dan ibunya mulai merenggang. Hae-in pernah mendengar jika seseorang yang hampir meninggal akan dijemput oleh orang yang ia sayangi dalam bentuk malaikat. Baginya, hal ini adalah pertanda jika ia akan segera menjemput ajal. Hyunwoo meyakinkan jika ini adalah efek samping dari beryllium saat ia melakukan injeksi, sehingga ia mengalami halusinasi. Hyunwoo memahami jika Hae-in tak mudah untuk melawan penyakitnya, namun ia harus tetap melewati itu. 많이 먹고. Hyunwoo tak bisa menghubungi Ju Song-tae saat ia akan menanyakan memori yang ia pulihkan di forensik digital itu. Rupanya, kini Ju Song-tae telah tutup tanpa alasan yang jelas.
Ketua menerima kabar jika Pak Song, akuntan kepercayaannya, telah menggelapkan dana sebesar 13 miliar won. Ia terdetek menetapkan upah melebihi biasanya, bahkan melakukan manipulasi laporan keuangan. Ketua Hong khawatir karena kasus ini tentunya akan melibatkan dirinya. Ia memerintahkan untuk menutup rapat kasus tersebut. Ketua akan berusaha mengungkapkan siapa dalang di balik pengungkap kasus ini. Ketua sangat syok saat ia menemukan alat penyadap di kamarnya. Kini rumah Queen dijaga ketat dan diperiksa setiap ruangannya. Detektif menemukan jaringan alat penyadap itu di kamar Hyunwoo. Rencana Eun-song kini telah berhasil membuat Hyunwoo dipitnah dalam insiden itu. Terlihat Eun-song juga dengan licik menaruh alat penyadap lain di balik lukisan yang ia berikan untuk Ketua Hong. Sonhwa menelepon putrinya untuk mengabarkan tentang kejadian semalam. Hae-in sangat marah karena Hyunwoo dituduh sebagai pelaku dalam kejadian ini. 배 기사님 방에 금고가 하나 있었습니다. Di scene lain, Hyunwoo menyuruh Yang-gi untuk mengecek kamera dashboard di mobilnya yang telah terparkir di area Jungsongtaech. Ia ingin memeriksa situasi janggal sebelum toko itu resmi ditutup. Hae-in menyuruh Hyunwoo agar ia tak menerima telepon apapun dari keluarganya. Saat ditanya mengapa, Hae-in hanya beralasan jika ia tak ingin stres sebelum melakukan injeksi. 당분간 집에서 오는 전화 있으면 받지 마. 왜? Sementara itu, Bomja menerima kabar dari detektif jika identitas Seulhi sebenarnya bernama Oh Sun-yong yang meninggal 30 tahun lalu. Ia ditangkap atas perzinahan sebelum meninggal. Ia bahkan melahirkan seorang putra saat di penjara. Ketua Hong sedang memeriksa berangkas Hyunwoo yang ia curigai. Ia sangat terkejut ketika menemukan dokumen kesepakatan perceraian dalam berangkas itu. Grace menyampaikan jika ia mencurigai Hyunwoo yang sering bertemu temannya Yang-gi yang bekerja untuk menangani kasus perceraian. Apalagi saat ini ia bekerja untuk Apollon, di mana firma hukum itu dimiliki oleh Ketua Yom yang merupakan rivalnya. Grace mencurigai jika file penyadap itu diberikan kepadanya. Hae-in ingin berdoa di gereja. Hyunwoo lantas membeli semua semanggi keberuntungan agar Hae-in bisa beruntung sepanjang hidupnya. Ia tertawa sumringah saat menemukan gembok cinta yang bertuliskan ia dan Hae-in saat dulu mereka memasang itu di jembatan ketika bulan madu. Ia lantas mengabadikan itu dengan memotretnya. Sementara Hae-in sangat terkejut saat ibunya mengirim foto surat perceraian yang Hyunwoo pernah buat. Hae-in bertemu dengan Hyunwoo di persimpangan lampu merah. Ia lantas marah dan melempar buket yang Hyunwoo bawa. Hae-in semakin kecewa saat Hyunwoo mengkonfirmasi jika surat itu memang ia sendiri yang membuatnya. 아니라고 말해. Dalam sebuah epilog diceritakan bahwa Hyunwoo adalah cinta pertama Hae-in. Ketika mereka masih PDKT, Hyunwoo selalu memberikan beberapa perhatian manis yang membuat Hae-in sangat bahagia. Seiring waktu, Hae-in dimabuk kasmaran dan selalu memikirkannya. Ia bahkan sering memperhatikan dan mengikutinya dari mobil saat Hyunwoo terlihat tipus menuju rumahnya.